Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya memberikan satu materi, judulnya I am atau saya, tapi di belakangnya ada kata silent, diam saudara. Rupa-rupanya kita melihat bahwa diam itu salah satu yang dilakukan oleh Yesua. Yesua itu dihujat seperti apapun, dia tidak pernah membalas. Dia dihina, ditelanjangi, tidak pernah dari mulutnya keluar kata-kata kutuk satu kali pun. Nah, rupa-rupanya kalau kita melihat juga di dalam kitab suci, ada banyak hal atau perintah supaya kita berdiam diri. Segala sesuatu yang mungkin kita rasakan tidak enak atau tidak nyaman, tetap Tuhan mengatakan kamu harus diam. Karena dengan diam, maka Roh Kudus yang akan belakan kita. Di dalam kitab Tehillim pasal 37 ayat 7 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Yahweh dan teguhkan dirimu padanya. Jangan marah karena orang yang berhasil hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Biasanya manusia itu kebanyakan, saudara, kalau melihat orang yang berhasil hidupnya, itu langsung marah atau mengeluarkan kata-kata kritik. Paling-paling duitnya juga hasil dari korupsi. Ya terlepas itu korupsi dan tidak, kita tidak perlu berkomentar. Wong kita juga tidak tahu kok. Kalau dia korupsi beneran bagaimana? Ya nggak apa-apa, itu bukan urusan kita. Ya Tuhan menghendaki berdiam dirilah di hadapan Yahweh. Tuhan menghendaki supaya kita diam. Juga karena orang yang melakukan tipu daya. Kalau orang melakukan tipu daya, Tuhan bilang, kamu diam. Ada penipu, ada perampok, kita diam. Tidak boleh melakukan perlawanan, saudara. Artinya, kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya, kita melihat kehidupan di dalam dunia ini, kita sering menemukan ada banyak hal di mana kita tidak tertarik dengan sikap dan gaya hidup seseorang. Tetapi Tuhan katakan kita harus berdiam diri. Nah, kita melihat kenapa diam itu dikatakan adalah emas. Ya, ada pepatah dunia yang berkata silent is golden. Berdiam diri itu emas. Rupa-rupanya ada alam semesta yang akan bekerja sesuai dengan hukum sistemik yang telah diciptakan oleh Bapa Yahweh. Ada pepatah yang berkata, kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tapi sebaliknya, kalau kita angkat tangan, maka Tuhan yang akan turun tangan. Jadi konsep ini rupa-rupanya sudah berada di alam semesta, saudara. Biasanya orang tidak bisa diam kalau melihat orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Selalu ingin berkomentar. Tetapi Tuhan katakan diam. Biarkan alam semesta itu yang akan bekerja. Biarkan alam semesta itu yang akan menyatakan kuasanya. Ya. Kemudian di dalam kitab Amos pasal 5 ayat 13 juga dikatakan, maka orang yang bijaksana, perhatikan kata bijaksana, akan berdiam diri waktu itu. Sebab waktu itu adalah jahat. Apa artinya, saudara? Biasanya orang kalau sudah ngomel, itu kata-katanya jadi ngawur. Kata
kata-katanya jadi ngerusak alam roh kita. Itu sebabnya Tuhan katakan kita harus bijaksana. Dengan kita bijaksana dan berdiam diri, ada orang bijaksana pasti akan berdiam diri, maka kita akan menghindari energi negatif yang akan merusak kehidupan kita. Kita percaya bahwa selama kita melakukan kebenaran, percayalah bahwa Tuhan pasti akan membelakan kehidupan saudara. Nah, saudara yang terkasih, rupa-rupanya juga di dalam kitab Sakariyah pasal 2 ayat 13 dikatakan, hai semua manusia. Semua manusia, perhatikan kata semua. Semua itu termasuk kita, bukan? Berdiam dirilah di hadapan Yahweh. Selama kita berdiam diri, maka alam semesta sekali lagi akan bertindak. Karena dia telah menampilkan dirinya di tempat kediamannya yang kudus. Kenapa kemarin pada waktu hari Minggu saya berbicara kalau kita belajar untuk berdiam diri. Kita belajar untuk nonton alam semesta bergerak sesuai dengan sistemik yang Tuhan sudah lakukan. Kita bisa berdiam diri melalui doa. Ada banyak sekali pertengkaran-pertengkaran terjadi di dalam kehilat, maupun di dalam rumah tangga, maupun pertemanan, karena kita tidak bisa berdiam diri. Ada hal yang tidak sesuai saja, tidak sesuai dengan konsepnya, orang berusaha untuk marah. Sama seperti di kehilat. Saya kerap kali tanya ya, sebetulnya kehilat itu wong isinya itu masih sedikit. Jemaat itu paling 30. Kok isinya pertengkaran itu apa sih sakjane? Yang dipertengkarkan itu apa? Akhirnya saya menemukan, saudara. Apa yang membuat pertengkaran itu terjadi? Yaitu ada seseorang yang mungkin lebih pintar dari pendetanya. Ya maklum, banyak pendeta-pendeta yang tidak mau belajar, saudara. Ya, saya melihat pendeta-pendeta di KPI juga banyak yang nggak mau belajar. Sampai-sampai dia iri dan berkata, jangan nonton videonya Papi Lukas. Ya, lah orangnya akan berkata, loh, lah saya ke gereja ini saja sing nyuruh kan Papi Lukas. Kok bisa tidak boleh nonton tuh bagaimana? Itu ada yang seperti itu. Terus ada lagi jemaat yang mungkin lebih ngerti ya, seperti saya katakan kemarin. Ada yang mengatakan Tuhan Yesua itu tidak boleh disebut Tuhan. Karena tulisan aslinya Adon. Adon itu Tuan katanya. Lah itu kan kayak saksi Yehova, saudara. Saksi Yehova tidak mengakui Tuhan Yesua, tapi mengakui Tuan Yesua. Tuan Yesua itu beda dengan Tuhan Yesua. Jadi Pak Lukas itu sesat itu. Jangan menyesatkan orang, Pak. Ya, lebih baik bertobat. Saya bilang, kamu ngerti bahasa Ibrani apa tidak? Ya, bahasa Ibrani itu ada yang namanya kalimat ambigu. Sama seperti bahasa Jawa. Itu ada kalimat ambigu. Itu artinya satu kalimat bisa memiliki dua arti. Itu kalimat ambigu. Contoh, kata Adon. Adon itu bisa Tuan, tetapi bisa Tuhan. Itu kalimat ambigu. Buktinya apa? Buktinya Abraham sendiri waktu memanggil Bapak Yahweh, dia panggilnya Adon.
Ya, apakah dengan Adon itu berarti Tuhan? Berarti Bapak Abraham juga manggilnya Tuhan Yahweh dong. Ya, jadi jangan goblok itu tok-toke, saudara. Kemudian kita melihat bahasa Jawa. Itu ada kata Gusti. Gusti itu juga kalimat ambigu. Dia bisa berarti Tuhan, bisa berarti bendoro, juga bisa, ya. Tetapi bisa berarti Tuhan. Tinggal kalimatnya itu mengarah kemana. Ya, jadi saya ingin supaya kita sungguh-sungguh. Nah, itu orang yang berusaha mendesak. Itu kalau ada di jemaat kita kacau, saudara. Untung dia tidak ada di sini. Ya. Kalau ada di Kehilat Aleftau di Magelang, kacau Kehilat ini. Kemasukan satu orang ini. Yang mengatakan Yesua itu Tuhan, lalu dia menyebarkan kalimat-kalimat langsung ke jemaat sehingga terjadi kekisruan. Nah, itu yang saya perhatikan seperti itu, saudara. Itu sebagai contoh. Jadi jemaat yang merasa pinter, ya, berusaha untuk mengkoreksi pendetanya. Ya, kalau saya dikoreksi bisa, asal secara hukum kitab suci. Kalau dia berbicara tentang Tuhan dan Tuhan, itu harus ngerti bahasa Ibrani. Jangan asal ngomong. Maka saya katakan, kamu bisa bahasa Ibrani enggak? Lalu dia tidak menjawab, lalu mengatakan, Bapak tahu enggak? Kalau kata Tuhan Yesua itu padha wae sama Kristen pada umumnya. Loh, kamu itu ngerti apa enggak? Tak kejar di situ toh enggak bisa jawab, saudara. Nah, ini salah satu contoh jemaat yang berusaha memaksakan kehendak. Saya di sini bukan berarti tidak mau memaksakan tidak mau dikritik, mau saja. Tapi asal dia pakai pola yang benar. Kemarin juga ada orang, ya ada pendeta yang, saya nggak sebut namanya, saudara. Ada pendeta yang mau gabung KPI. Terus saya tunjukkan syarat-syaratnya. Dia bilang ada satu syarat yang mungkin saya belum bisa memenuhi, Pak. Ya apa? Dia bilang soal perjamuan kudus. Kami sudah terbiasa perjamuan kudus tiap bulan. Kalau di KPI kan perjamuan kudusnya setahun sekali. Jadi apakah bisa diterima? Saya bilang kita pakai format sesuai dengan firman saja. Kalau perjamuan kudus setiap bulan, apalagi setiap ibadah, itu bukan formatnya pola Ibrani. Karena namanya diganti jadi ngaco, saudara. Nama aslinya kan Seder Pesah. Sekarang misalnya minggu kedua nanti, minggu pertama kita bikin perjamuan kudus. Atau nama aslinya Seder Pesah, kan lucu, saudara. Tidak ada pada suasana Pesah, tapi melakukan Seder Pesah. Lucu. Ya. Tapi karena sudah diganti perjamuan kudus, jadi sapenake dhewe, saudara. Ada yang mengatakan begini, loh itu ada kata sesering mungkin. Kamu tahu nggak kata sesering itu kalimat aslinya apa? Ya, itu seman, saudara. Seman itu ada kata dekat dengan kata zaman. Zaman apa? Zaman penyalipan Yesua. Jadi kita peringati setahun sekali. Tapi pendeta ini berkata, wah tapi saya sudah biasa ya Pak, ya sudah nggak apa-apa. Anda belum bisa memenuhi yang ini berarti.
Ya, nanti kalau sudah memenuhi, silahkan hubungi saya kembali. Saya bilang begitu, saudara. Ya, jadi selama belum memenuhi, ya sudah lakukan perjamuan kudus. Tiap minggu juga boleh, tiap jam juga boleh, sakarpe. Ya. Tapi kalau saya setahun sekali. Ya, jadi kita mulai belajar untuk mengikuti format Ibrani. Bukan karena wis biasa. Lah nek bicara wis biasa, di sini juga wis biasa. Betul nggak? Dulu tempat kita sebulan sekali, dan itu sudah rutin sejak kita dari organisasi lama. Tapi jemaat Aleph Tau itu mau dibentuk. Saya masih ingat pada waktu itu pimpinan perjamuan kudus, ya, yang melayani perjamuan kudus ngomong sama saya, Pak, nanti bulan depan kami punya seragam baru. Saya langsung mengatakan, untuk bulan depan kita nggak ada perjamuan kudus. Apakah mereka ngamuk? Dan berkata, wes biasa Pak Lukas, jangan mengada-ada. Enggak tuh. Mereka justru mengatakan, ya kalau memang itu suatu kebenaran, mengapa tidak? Kita harus melakukan kebenaran. Itu saudara. Ya. Jadi saya mengatakan betapa bangganya saya dengan jemaat Aleph Tau. Bahkan ada dulu jemaat yang mengatakan kepada saya begini, coba Papi, ada pengajaran baru lagi apa? Ada pengajaran apa lagi yang baru? Saya akan tunduk kepada firman Tuhan. Coba begitu saudara. Padahal banyak jemaat yang begitu mendengar nama Yahweh saja, yang dasar saja nggak bisa. Sehingga mereka untuk menutupi kalaisin, mereka mencampur Allah Yahweh. Ya, campur aduk, tidak karu-karuan. Nama kudus dicampur dengan nama asing, saudara, yang tidak pernah dikenal oleh bangsa Israel. Jadi saya akhirnya menemukan rupa-rupanya terjadinya keributan di setiap kehilat itu seperti itu, saudara. Ada jemaat yang berusaha untuk mengusulkan kepada pendetanya. Tapi kalau pendetanya tidak menerima, jemaat itu mulai kasak kusuk dan ngajakin keluar. Begitu saudara. Makanya jemaat itu 30, nanti turun lagi 25, turun lagi 10, nanti naik lagi 12, nanti turun lagi jadi 8, terus seperti itu. Ya, jadi saya sampai sekarang menyelidiki dan ternyata saya menemukan sumbernya, sumber penyakitnya di situ, saudara. Tapi jemaat di sini tidak seperti itu. Saya bangga sekali. Kalau saudara mau mengkritik, boleh nggak? Boleh saja. Tapi harus ada solusi. Harus ada argumentasi yang kuat. Boleh mengkritik saya. Ya, tapi kalau tidak, ya lebih baik diam. Karena Tuhan mengatakan, berdiam dirilah. Lebih baik diam. Karena dengan diam, itu alam semesta yang akan bekerja, saudara. Sekarang saya menghimbau kepada jemaat, ambil tekad. Saya untuk tahun ini akan membawa 1 jiwa. Nah, kalau saudara mengatakan tahun ini aku akan membawa 1 jiwa, mulai tunjukkan kepada Tuhan, biar hati Tuhan itu senang. Amin. Masa saya di mimbar ini disuruh mengikuti, ya kita akan berdoa agar supaya Tuhan Yesua, kan lucu saudara. Yesua itu Tuhan,
Ya. Ada lagi yang mengatakan kalau saya itu salah, tidak boleh berkata Tuhan. Harus berkata Elohim, Tuhan itu salah. Loh, saya bilang tidak ada sesembahan bernama Tuhan kecuali bikinannya LAI. Ya, aku ini Tuhan, itulah namaku, itu bikinannya LAI. Yang aslinya adalah aku inilah Yahweh. Ya, jadi kita mau belajar lebih sungguh. Jangan merasa, oh ini pengajaran baru nih, berarti Pak Lukas salah nek ngomong Tuhan. Ada enggak sesembahan yang bernama Tuhan di seluruh dunia ini? Enggak ada, saudara. Tapi karena orang itu merasa dirinya lebih pintar, dia paksakan kehendak, dia tidak mau menggunakan kata Tuhan, enggak Elohim. Ya silahkan, pakai Elohim juga enggak salah. Tapi Tuhan juga tidak salah, ngerti saudara? Ya, berdiam dirilah. Nah ini sekarang kita berdiam diri itu jika bagaimana saudara? Yang pertama adalah berdiam dirilah jika tidak bisa berbicara tanpa berteriak. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa ngomong halus. Kalau ngomong tuh mesti ngegas, saudara. Wer gitu. Sehingga kesannya adalah marah. Ya. Jadi ada kebiasaan orang yang selalu berbicara dengan nada tinggi. Nada itu ternyata tertangkap oleh alam semesta. Seperti gambar ini, saudara. Kalau menasihati orang kan halus saja, tidak perlu berteriak. Kalau sampai berteriak, hanya ada dua alternatif. Orangnya itu budek, bisa terjadi, ya. Sehingga perlu berteriak. Yang kedua, hatinya sudah jauh. Berteriak itu kan jauh di sana, baru berteriak, saudara. Tapi ini dekat, tetapi berteriak. Ya, kita belajar untuk berbicara lebih bijaksana lagi. Ya, ini saya berkata seni berbicara ala Yeshua HaMashiach. Yesua itu sekalipun dia dipermalukan, dipukuli, ya, dihina, dicaci maki, dia tidak membalas dengan kata-kata yang kasar. Ya, ini luar biasa, saudara. Terus yang kedua, kita harus berdiam diri jika dalam kepanasan hati penuh amarah. Suasana hati juga getarannya ditangkap alam semesta sebagai energi negatif yang merusak alam roh. Ya, sama seperti kalau orang mau pergi ke salah satu daerah, saudara pasti mau mengikuti jalan yang halus atau jalan yang gerunjal-gerunjal kira-kira. Pasti yang halus. Tujuannya sama, memang agak jauh sedikit. Enggak apa-apa, yang penting halus. Daripada gerunjal-gerunjal tetapi dekat. Kalau dia bawa orang hamil, iso mecedel di situ jalan, saudara. Ya, kita mesti belajar seperti itu. Kalau ada jalan yang halus, kenapa pakai jalan yang kasar? Apalagi, maaf kalau saya boleh katakan, sampai menggunakan kekerasan. Itu tidak boleh, ya. Kalau ada di antara kita menggunakan kata-kata kasar, sampai mukul, ada KDRT segala, itu jelas salah. Saya kemarin melihat
di salah satu video ada pendeta yang mukuli istri sampai tulung-tulung gebuki terus, saudara, kayak mukuli sapi. Saya bilang, pendeta ini pengecut ini, ya, beraninya sama perempuan. Jadi kita melihat kondisi seperti itu saja berpikir bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang menggunakan kekerasan, KDRT, ya, untuk berbicara. Coba mengikuti perempuan ini, saudara. Dia berkata apa? Hai jiwaku, tenanglah, ada Tuhan bersamamu. Mengapa engkau gelisah? Dengan kita berkata kepada jiwa kita, tenanglah, berdiam diri, maka Bapa Yahweh akan tolong kita. Yang ketiga, kenapa kita harus diam? Jika perkataanmu akan menyinggung orang lain, lebih baik menggunakan kata-kata yang enak didengar, tapi tujuannya sama. Ini salah satu pembelajaran untuk kita mempelajari seni berbicara. Kita mempelajari seni berkomunikasi dengan orang lain, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Yang keempat, kita bisa berdiam diri jika kata-katamu dapat menghancurkan pertemanan. Kita sering melihat di dalam satu kehilan, nggak usah pakai kata-kata kasar, baru ditegur saja sudah tidak bisa, saudara. Besoknya pasti tidak datang ibadah. Besoknya pasti akan marah-marah, mengecam, dan sebagainya. Ini seni untuk bersosialisasi, khususnya dalam pertemanan. Itu kalau ditegur dengan kata-kata yang kasar, orang pasti tidak terima. Orang berpikir, kamu sudah membenci aku. Padahal teguran kasar itu belum tentu membenci. Betul tidak, saudara? Ya. Nah, orang kadang tidak mengerti bahwa teguran kasar itu dianggap kebencian. Sama seperti seorang tua terhadap anaknya. Kadangkala orang tua bukan cuma menegur dengan kata-kata yang keras, tetapi juga memukul. Tetapi apakah itu indikasi dari kebencian? Ya tentu saja tidak, saudara. Agar dia terluput dari api neraka. Karena mungkin ditegur nggak bisa terima, harus dipukul terlebih dahulu. Tapi itu bukan wujud dari suatu kebencian. Tetapi kalau dengan teman, usahakan sebaiknya berbicaralah yang lebih halus, agar supaya pertemanan itu tidak hancur. Ya, di sini ada gelas tulisannya friendship, pertemanan. Pertemanan akan hancur kalau kita menggunakan kata-kata yang keras. Kita melihat Iran sedang berperang dengan Israel, padahal dulunya sahabatan, saudara. Saya pelajari bahwa Israel itu banyak mensupport Iran, tapi sekarang menjadi musuh bebuyutannya. Tapi saya tentu tidak akan bercerita ini, nanti akan jadi khotbah politik.
Tapi saya akan menyampaikan firman Tuhan karena Bapak Yahweh menyuruh kita berdiam diri. Jadi, jika kata-katamu dapat menghancurkan pertemanan, sebaiknya diam. Kemudian, berdiamlah jika diammu dapat menyelamatkan ikatan segalanya. Memang kadang berdiam diri itu tidak mudah, saudara. Orang itu banyak ngomong, ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon. Ngomong terus. Saya pun kadangkala kalau mendengar orang yang ngomong terus capek, saudara. Energinya kayak kesedot. Jadi lebih baik bicaralah yang tepat agar supaya tidak membuat orang jadi capek. Ya. Apalagi dalam berdiam diri itu akan menyelamatkan ikatan segalanya. Khususnya ikatan persahabatan. Ikatan persahabatan akan tetap terjalin. Mungkin di dalam hati tidak sependapat. Tetapi boleh kita lakukan teguran 1 kali, 2 kali, sudah diam. Ya, berdiam diri itu sangat bijaksana. Ya. Sekarang yang keenam. Kenapa kita harus berdiam diri? Kita harus berdiam diri jika kamu tidak tahu cerita selengkapnya. Memberi tanggapan atau komentar yang bernuansa negatif. Nah, ini khususnya dalam bersosial media, saudara. Saya melihat di Facebook itu kan yang nonton banyak. Itu yang komentar, itu kadangkala kata-katanya jahat. Menggunakan kalimat-kalimat lashon hara. Ya, kalimat yang jahat. Dengan tujuan supaya orang yang mengucapkan kalimat jahat itu paling pinter di media sosial. Atau di grup. Saya punya grup namanya subscriber. Dan saya tegas. Kalau ada pertengkaran, maka saya telusuri dari mana. Ketahuan si A, saya keluarkan. Karena saya tahu grup subscriber itu saya bikin untuk supaya jemaat bisa mendapatkan informasi-informasi penting. Khususnya kalau saya mendapat informasi penting yang tidak bisa saya khotbahkan, saya bagikan di grup WhatsApp. Tujuannya adalah jikalau ada bahaya, semua grup WhatsApp bisa langsung tahu. Atau channel saya di take down. Seperti dulu kan pernah channel Lukas Sutrisno itu hilang, saudara. Tapi karena kita tidak punya grup, waktu itu, ya orang pada tanya saya, WA saya. Kenapa kok channelnya hilang? Dan itu yang WA bukan 1, 2, tapi banyak sekali. Tapi dengan adanya grup, maka kalau channel hilang, ya diharapkan nggak hilang, saudara. Saya langsung informasikan mereka pindah kemana. Dan kalau ada berita-berita yang sangat penting dan berbahaya, orang di grup subscriber akan tahu lebih dulu. Sebelum orang umum tahu, orang subscriber harus tahu terlebih dahulu.
Sekarang ini ada banyak hal-hal yang mengerikan terjadi di luar sana. Maka saya katakan, kalau kita tidak punya grup, maka orang tidak akan tahu. Saya ambil contoh seperti 666 saja. Ketika saya tanya, kamu ngerti 66 enggak? Enggak ngerti, Pak. Aduh, kenapa enggak ngerti? Karena dia enggak punya grup. Dia juga nonton video saya itu belencak-belencak, tidak berurutan, sehingga tidak tahu bahwa 1 tahun di muka saya sudah memberitakan 666. Jangan mau terima. Itu adalah depopulasi dunia. Cuman karena kurangnya informasi, apalagi banyak gereja-gereja yang menjadi fasilitas. Saya pernah tanya kepada seseorang, kok kamu bisa menerima 666 gimana? Dia menjawab, karena gereja saya dulu difasilitasi. Jadi saya nggak ngerti. Kamu sudah berapa kali? Sudah 5 kali. Untung masih bisa hidup sampai sekarang. Tapi harus waspada. Karena bukan berarti kita enak-enak, tapi ada bahaya di dalamnya. Dan saya ingin supaya kita bisa mengerti. Nah, saya ingin supaya jemaat Tuhan itu kalau tidak tahu cerita lengkapnya, jangan kasih komentar. Nanti reputasi saudara sendiri yang mengalami kesalahan. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, hati-hati menggunakan jarimu. Dulu ada pepatah, mulutmu harimaumu. Sekarang jarimu harimaumu. Tidak lama lagi pikiranmu harimaumu. Karena sekarang Cina sedang mengembangkan, saudara, yaitu manusia dipasangi chip di kepalanya. Cukup batin saja, cukup berpikir saja, itu sudah terketik menjadi satu kalimat. Jadi kalau dia batin, besok aku mau pergi ke Semarang, sudah tertulis. Sekarang ini teknologinya luar biasa, saudara. Teknologi AI pun sekarang sudah nampak seperti nyata. Jadi kita mesti hati-hati di zaman yang akan datang, itu semakin mengerikan. Akhir-akhir ini banyak orang yang telepon saya untuk menerima baptisan. Nanti hari Minggu juga akan datang seseorang yang juga akan dibaptis. Saya bilang silahkan datang. Saya berharap tidak ada hambatan. Ya. Dan saya selalu tanya, kamu minta dibaptis itu ibadahmu di mana? Oh, saya sudah lama tidak ibadah, Pak. Saya hanya mengikuti streaming dari rumah. Karena di luar kota. Ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau masih ke tempat lain, ya lebih baik selesaikan dulu. Karena ini menyangkut ke keselamatan. Saudara meyakini enggak kalau diri saudara itu sudah mendapatkan jaminan keselamatan? Amin ya. Kita sudah pasti mendapatkan jaminan. Tinggal kita menjalani hidup ini hati-hati. Nah,
agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketujuh, kita berdiam diri. Jika berbicara hanya akan meningkatkan ego atau meninggikan diri maupun berenergi negatif. Kita sebaiknya berdiam diri, kata firman Tuhan, agar supaya ego kita tidak naik. Kalau ego kita naik, kita jadi lupa daratan, saudara. Kita tidak tahu asal mula kita dari mana. Jadi saya ingin agar supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedelapan, berdiam dirilah jika perkataanmu dapat mengkhianati kepercayaan seseorang. Ini dampak ucapan sangat berbahaya karena mendatangkan aura gelap. Bisa saja orang mengkhianati kita. Seperti gambar ini, nampaknya baik tetapi diceburkan dari belakang. Kita melihat bagaimana Yudas atau Yehuda Iskariot, dia memberikan ciuman kepada Yesua, tapi sebetulnya itu adalah ciuman pengkhianatan. Petrus juga seperti itu, saudara. Petrus juga mengkhianati Yesua. Bahkan ketika ada budak perempuan yang memberitahu bahwa kamu adalah salah seorang dari mereka, bukan? Petrus berkata, aku tidak mengenal, sumpah aku tidak kenal. Nah, ini suatu bentuk pengkhianatan, saudara. Saudara bisa lihat bagaimana perasaan hati Yesua. Begitu sangat berduka cita melihat dua muridnya seperti itu. Dan bukti bahwa Yudas Iskariot itu adalah menyesal. Maka uang hasil penjualan Yesua dilemparkan ke mukanya imam-imam dan ahli Taurat. Mereka tidak pernah mengira bahwa Yesua akibat dijual, Yesua harus dihukum mati. Padahal seharusnya jangan seperti itu. Memang vonis mati itu sudah ada, tapi bukan berarti Yudas harus menjual Yesua. Saudara yang terkasih, mari kita renungkan. Kalau kita berhenti sampai di sini, kita perlu bertanya, adakah kita menghadapi kesulitan lalu kita menjual Yesua? Saya melihat ada banyak orang yang punya pangkat, tetapi karena pangkatnya tinggi dia rela mengkhianati Tuhan. Saya juga melihat mungkin dulunya setia panggil Yahweh, tapi begitu dia berkomunitas dengan orang lain yang tidak panggil Yahweh, tidak ada keberanian untuk menyampaikan namanya yang besar dan kudus. Tapi saya ingin supaya saudara semua yang ada di tempat ini, dimanapun saudara berada, tetap sekali Yahweh, tetap Yahweh. Sekalipun kita berada di satu komunitas yang tidak panggil Bapa Yahweh, tunjukkan identitasmu. Bahwa aku tetap memanggil Yahweh sampai aku mati. Karena dia sudah memberikan anugerah keselamatan bagi kita semuanya. Jangan sampai kita ada di komunitas
yang tidak panggil Yahweh terus kita melu-melu, ikut-ikutan. Ya, hanya Tuhan, Tuhan saja. Kenapa harus Tuhan, Tuhan saja? Kita harus tunjukkan keberanian kita. Saya kalau dengan siapapun, saya selalu mengatakan Bapak Yahweh memberkati. Perkara dia mau suka atau tidak suka, masa bodoh. Itu iman saya. Perkara dia nanti tanya, itu kesempatan untuk kita ngasih tahu bahwa nama Tuhan sesungguhnya adalah Yahweh. Jadi saya mengatakan, kenapa orang tidak berani nyebut nama? Karena takut. Takut dikucilkan, takut dianggap aneh, takut dianggap sesat. Pokoknya takut aja, saudara. Nah, oleh karena itu saya berkata, kita harus berani untuk memproklamirkan nama Bapa Yahweh dimanapun kita berada. Jangan saudara pikir, ya Pak Lukas kan pendeta. Sekali lagi saya katakan, alam roh itu tidak kenal pendeta, saudara. Tidak kenal titel orang. Yang dia kenal itu adalah kamu mengikuti firmanku atau tidak. Hanya itu saja. Ya, kalau tidak lebih baik diam. Ya. Atau tunjukkan kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang ke-9. Kenapa kita harus berdiam diri? Maka saya katakan diam saja ketika Anda kurang pengetahuan tentang suatu topik atau materi. Ini juga sering saya melihat di Facebook. Karena kurang pengetahuan, debat kalah, lalu mengatakan pokoknya itu nggak punya dasar, saudara. Makanya saya katakan kita harus banyak belajar. Ya. Dengan kita banyak belajar, pengetahuan kita semakin luas. Bahkan ada pendeta nih. Nah, saya kadangkala ya harus cerita, saudara. Pendeta mengatakan Tuhan itu dipanggil apa saja mau, karena Tuhan tahu isi hati. Betulkah Tuhan tahu isi hati? Betul. Betulkah dia mau dipanggil apa saja? Tidak. Di gereja setan mengatakan apa? Setan itu bisa dipanggil apa saja. Kalau setan iya, tapi kalau Bapak Yahweh tidak. Sekalipun orang menganggap, wah aku Lukas, dundang Lukas saja boleh, dipanggil Pak Lukas boleh, tulisannya LOE boleh, dipanggil yang juga nggak apa-apa, dianya mau, dipanggil Joko juga nggak apa-apa, atau Yanto juga nggak apa-apa, ya nggak apa-apa kalau manusianya mau. Tapi kan Bapak Yahweh nggak pernah mau. Jadi jangan menterapkan, ya, kita diterapkan kepada Bapak Yahweh, itu jahat sekali, saudara. Lawang wis dikei ngerti kok siapa sebetulnya yang membuat nama si A itu bisa masuk ke kitab suci kita, kan sudah jelas. Adalah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Masih terus dipertahankan lagi piye, saudara? Mau belajar atau tidak? Kadang-kala saya melihat orang-orang yang seperti itu, gemes saya.
Sekalipun dia pendeta, sekalipun dia punya titel, omong kosong. Tidak berani untuk menyampaikan kebenaran. Kita harus saklek. Sekali Bapak Yahweh, tetap Bapak Yahweh. Sampai mati pun tetap Bapak Yahweh. Karena yang punya sorga itu Bapak Yahweh, saudara. Bukan yang lain. Jadi berdiam diri saja. Kalau kurang pengetahuan atau topik, nggak usah ngasih komentar. Saya pun, saudara, ada banyak hal, kalau orang tanya, saya nggak ngerti. Saya bilang nanti dulu saya pelajari ya, saya belum pernah membahasnya. Karena saya tidak tahu, jangan sok tahu. Atau saya mengatakan, coba saya diskusikan dulu dengan teman. Karena nggak ngerti. Saudara pikir pendeta itu maha tahu? Tidak. Ada banyak hal yang saya tidak tahu. Dan saya jujur mengatakan, untuk ayat ini saya belum tahu. Saya harus pelajari dulu. Entah kapan akan tiba waktunya bahwa ayat ini akan saya ketahui. Bisa saja melalui yang lain. Seperti misalnya kita bisa mempelajari kitab Yasher, kitab Henokh. Akhirnya kita bisa tahu apa itu Nephilim. Dulu nggak ngerti, saudara. Nephilim itu dipikir keturunannya Goliat. Salah. Kalau Goliat itu kan masih manusia biasa, cuman gede totok, ya, lebih besar sedikit dari manusia umum. Tapi kalau Nephilim, keturunan para raksasa, itu tinggi besar, sekitar 30 meter lebih tingginya. Kepalanya pun besar. Kita harus ngerti di situ. Dulu saya tidak tahu, saudara. Waktu saya pertama memberitakan saja dianggap sesat, dongeng kok dipercaya katanya. Sekarang yang ngomong itu diem semua. Karena di mana-mana sudah mulai ditemukan kerangka raksasa yang besar sekali. Ada di daerah Cina, ada di Turki, ada di mana-mana. Oleh karena itu, kalau memang tidak ngerti lebih baik diem, jangan berkomentar. Kan banyak sekali pendeta-pendeta waktu saya beritakan nama Yahweh saja, langsung dia bilang apa? Oh, Pak Lukas itu sesat. Pak Lukas itu nggak ngerti. Wong Allah kok diganti Yahweh. Saya pikir orang nggak ngerti tapi sok pinter, saudara. Jadi kita harus banyak belajar supaya pengetahuan kita luas. Nah, yang ke-10, berdiam dirilah jika ada seseorang yang menceritakan kelelahan dan beban beratnya. Artinya, jangan kita selah. Kalau ada orang yang curhat, ya udah dengerin saja. Walaupun kadang orang curhat itu bolak-balik sing diomongke kuwi terus. Nggak pernah berubah. Yang diomongke itu aja. Tapi ya sudah, kita harus belajar untuk mendengar, ya. Jangan kita mencelah. Oh, ki mesti dosa kuwi. Nek dosa ki mesti rekoso, repot, saudara. Sehingga orang berpandangan kalau hidupnya menderita, ku mesti dosa. Belum tentu. Ya. Belum tentu dia berdosa. Bisa saja ada banyak faktor di dalamnya. Kurang pengetahuan juga bisa. Saya ambil contoh misalnya,
merokok, saudara? Ya karena sakit paru-paru. Kenapa? Wah, dosa mesti rekoso. Ya karena kamu merokok. Karena kamu minum-minuman. Lawang saya dulu ya minum kok. Jadi saya ngerti, saudara. Saya bahkan berani mengatakan dulu saya minumnya tuh Johnny Walker loh, saudara. Bukan anggur 5.000. Yang regane ndak seberapa. Johnny Walker pun yang black label. Yang kalau dituang bisa menyala. Kayak Pertos, saudara. Jadi saya berani ngomong begitu karena saya pernah ngalami. Begitu juga merokok. Ada orang yang berkata, ya Pak Lukas gampang ngomong, jangan merokok. Tidak pernah kecanduan. Siapa bilang? Dulu saya ngerokoknya di Samsu. Saya berhenti merokok di Samsu itu tahun berapa saya lupa. Masih harganya Rp425. Saya masih ingat itu. Nggak tahu sekarang rokok di Samsu berapa, saudara. Kira-kira yang merokok tahu nggak sekarang di Samsu berapa? Oh ya bagus, nggak ngerti. Ya mungkin sekitar ya nggak tahu juga saya. Sudah lama, saudara. Makanya jangan mengatakan, oh iya Pak Lukas sudah pernah ngerokok. Ya siapa bilang? Jadi jangan sampai kita sebagai manusia itu kita tidak memiliki beban-beban yang berat lalu kita mencela orang lain. Dengarkan saja. Orang yang sedang berbeban berat itu luar biasa, ya. Lanjut. Tetapi kalau tadi kan disuruh diem, saudara, ya. Sekarang disuruh berbicara. Tetapi betapa dahsyatnya berbicara. Bila diam itu mengakibatkan celakanya orang lain. Saudara punya contoh ya, saudara punya keluarga yang bermain-main narkoba, itu kan jelas salah. Kita tidak boleh diem, saudara. Tapi kita harus tegur. Kalau kamu terus main narkoba, kamu berurusan dengan aparat, kamu bisa masuk Nusa Kambangan. Atau ada keluarga kita yang tidak pernah diinjili. Kita harus menginjil kepada mereka. Terlepas dari mereka menerima atau tidak, bukan urusan kita. Ngerti, saudara? Itu adalah urusan orang itu kepada Tuhan. Saya bolak-balik memberitahu. Waktu kita tidak lama, saudara. Sekali lagi, waktu kita tidak lama. Ayo kita mulai berbicara. Kalau tadi disuruh diem, sekarang disuruh berbicara. Jangan diam kalau itu mengakibatkan celaka orang lain. Yang kedua, betapa hebatnya bicara. Kalau tadi bolak-balik suruh diem, sekarang disuruh berbicara. Bila diam membuat tidak sadarnya kesalahan yang terus dilakukan orang lain. Jadi kalau terus melakukan kesalahan harus bicara, ya, jangan diem. Supaya orang itu menjadi sadar. Terus, ya, betapa pentingnya berbicara. Bila diam,
mengakibatkan semakin bodohnya orang lain. Jadi kita harus berani ngomong. Ya. Maka di sini saya katakan, ya, bicara itu adalah dahsyat, hebat, dan penting. Ya. Jadi ada perimbangan antara disuruh diem dan disuruh berbicara. Nanti kalau diem, orang akan bilang, wah nek salah yo, meneng. Ya tidak, makanya saya katakan perimbangan. Betapa pentingnya berbicara. Bila diam itu mengakibatkan kebodohan atau bodohnya orang lain. Lanjut. Betapa tajamnya kata-kata yang kita saat kita sedang marah, dan betapa teduhnya kata-kata kita yang sedang senang. Ini saya tunjukkan dua gambar yang berbeda, saudara. Yang satunya gambar setan, yang satunya gambar perempuan, bintang film Korea. Ya, saya lupa namanya. Ya. Tapi jelas dua wajah ini berbeda. Kalau menurut saudara, dua wajah ini menarik yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan, saudara. Sekalipun dia sederhana, tetapi wajahnya menarik untuk dilihat. Tapi wajahnya yang kiri, waduh, minta ampun, saudara. Nah, ternyata aura di alam roh itu seperti itu, saudara. Saya pelajari, saya banyak baca buku. Ternyata aura alam roh itu terjadi seperti itu. Jadi nek kita itu mendatangkan aura jahat sampai KDRT segala, ya kayak orang di wajahnya kiri, saudara. Itu di alam rohnya kayak gitu. Tapi kalau kita itu penuh dengan damai, kita bicara dengan sungguh, betapa teduhnya kata-kata, ya, kata-kata yang kita ucapkan itu bisa membangun. Itu aura di alam roh itu ternyata seperti di kanan. Cantik sekali, saudara. Berbeda dengan yang di sebelah kiri. Maka pertimbangkanlah kapan kita diam, kapan kita harus bicara. Jadi mulutnya ada selereannya, saudara. Jangan selereannya dibuka terus. Nanti lama-lama jadi ucapannya lasonhara, saudara. Kita belajar. Makanya ya kalau saudara lihat, mungkin saudara berpikir, Pak Lukas ini naik mobil kok tidak pernah ngobrol. Pernah saudara dengar saya ngedobros di mobil? Enggak pernah. Saya diem. Apa yang perlu saya bicara, bicara. Tapi apa yang tidak perlu, ya kita tidak berbicara. Walaupun bukan berarti saudara harus nyontoh saya semua. Nanti naik mobil meneng-menengan kabeh. Ya. Boleh berbicara, tapi berbicara yang tidak menyinggung perasaan orang. Betul ya, saudara? Ya. Tidak membuat sakit hati orang. Boleh saudara ngobrol, boleh. Itu kan saya nyontoke diri saya sendiri. Saya lebih baik diem. Ya, karena diam itu emas. Ya. Jadi kapan kita bicara dan kapan kita diam. Bayangkan ini, saudara, pakai selerean. Ya. Kadangkala selereannya ditutup, kadangkala selereannya dibuka.
Ojo dibuka terus, tapi juga ojo ditutup terus. Lanjut. Jangan bicara tentang hartamu di hadapan orang miskin. Tidak boleh. Karena itu akan mendatangkan kecemburuan. Akan mendatangkan iri hati. Kalau irinya positif nggak apa-apa. Coba saudara lihat di sosial media. Orang-orang yang pamer kekayaan akhirnya berujung kemana? Ke penjara, saudara. Ada perempuan sosialita di sana sini pamer mobil, pamer tas, pamer gaun, ya, lenggak-lenggok, ketawa sana ketawi sini, tapi sekarang orang itu ada di dalam penjara. Jadi kita tidak usah pamer, saudara. Banyak orang itu pamer. Jadilah seperti air yang selalu mencari tempat yang lebih rendah. Bermakna, kata rendah itu bermakna rendah hati, tidak pernah menyombongkan diri, dan tidak pernah merendahkan atau menghina orang lain. Kalau kita melihat air, saat kita sedang dahaga, wah betapa menyenangkannya, saudara. Menyejukkan sekali. Atau kita sedang kepanasan, pinginnya jebur, betul tidak, saudara? Kalau lihat gambar ini kan menarik sekali air, saudara. Walaupun air juga bisa membunuh. Air juga bisa menyengsarakan orang. Jadi kita perlu melihat bahwa air itu menyenangkan. Ya. Sekarang saya kasih tahu saudara, bagian yang terakhir. Sebelum saya tutup materi saya. Bergaulah dengan 5 tipe orang ini. Yang pertama yaitu the mentor. Ya. Mentor itu memiliki mindset seorang pemenang. Meyakinkan orang mendukung impianmu. Kalau saudara memimpikan sesuatu yang besar, lalu saudara didukung, itu namanya mentor, saudara. Dia mendukung, bagus itu. Jangan ketika kita menunjukkan visi, lalu kita mengatakan ora bisa, ora mungkin. Ya sudah, kayak ban gitu, digembosi, saudara. Kita sebagai orang itu harus belajar dengan 5 tipe orang yang seperti ini, yaitu mentor. Mentor itu pendidik. Mentor itu yang memberi pengarahan, ya. Kemudian yang kedua, yang dikenal dengan authentic people, yaitu tipe orang yang tampil apa adanya dan tidak mudah menghakimi orang lain menurut versinya. Kadangkala kita menghakimi orang lain menurut versi kita sendiri. Nah, itu kita belajar untuk menjadi authentic people. Ya, dia memang kita harus berpikir gini. Ya, memang tingkat pengetahuannya dia sampai di situ, kita nggak bisa memaksakan. Paling kita ngasih tahu saja kalau mau. Kalau tidak mau ya sudah, itu namanya authentic people, saudara. Yang ketiga, yaitu optimis.
Optimis yaitu tipe orang yang memiliki energi positif yang besar. Rasa optimis yang tinggi yang dapat membuat orang menjadi mantap. Coba saudara perhatikan orang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Enak mana dilihat saudara? Kiri. Enak sekali dilihat. Ya, kalau yang di sebelah kanan tuh kayak orang putus asa. Ya wes lah, suruh gimana wes takdirnya kayak begini ya sudah, terserah Tuhan saja. Nggak bisa. Ya, kita harus optimis, bukan pesimis. Pesimis itu mau dikasih pekerjaan apa, jawabnya pesimis terus. Ya. Kemudian yang keempat, brutally honest people, yaitu tipe orang yang suka memberi masukan dan pendapat dengan kata-kata yang bijaksana, tidak terkesan menghakimi. Dia memberikan masukan-masukan. Kalau pendapat saya begini, nanti hasilnya begini. Ada jalan keluar. Jalan keluarnya begini, gitu saudara. Ya, itu namanya brutally honest people. Ya. Dan sekarang yang terakhir, yaitu good listener. Tipe pendengar yang baik menjadi tempat berkeluh kesah semua beban hidup manusia. Nah, ini kita mesti hati-hati juga terjadinya transfer spirit. Coba saudara lihat gambar ini. Ya, seorang perempuan yang sedang mendengarkan. Kan menarik saudara. Tidak ada raut wajah yang terkesan menghakimi. Ya. Jadi pendengar yang baik itu juga harus hati-hati. Karena bisa terjadi transfer roh. Ya. Jadi ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara supaya ada perimbangan. Kapan kita berdiam, kapan kita berbicara. Ya, dan saya ingin kita mencoba untuk menerapkannya, dan saudara hidupnya akan semakin dipakai oleh Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala saudara. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau menghendaki untuk kami berdiam diri daripada kami membuat orang lain berdosa atau kata-kata kami tidak menjadi berkat. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini akan semakin dekat kepadamu dan hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua Masiah kami berdoa. Amin. Ya, ada pengumuman? Oke, kita dengar pengumuman. Shalom saudara. Shalom saudara, berjumpa kembali di Aleph Tal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Bagi kamu yang berjiwa muda, mari datang dalam ibadah gabungan Youth Penyembah Yahweh yang diadakan pada hari Jumat 27 Juni 2025 pukul 10 pagi di Kehilat Aleph Tal Magelang dengan tema Fire of the Spirit, Stay Connected. Akan ada banyak acara menarik yang membangun kebersamaan dan semangat kita. Jadi, mari nyalakan lagi api Roh Kudus dalam hidup kita dan tetap terhubung dalam tali kasih Bapa Yahweh. Mengajak seluruh pelayan Tuhan dari semua divisi untuk bersama-sama hadir dalam doa pelayan setiap hari Senin pukul 6 sore di Kehilat. Mari bersama-sama tetap nyalakan api roh kita untuk terus melayani Bapa Yahweh.
Himbauan bagi jemaat yang memarkirkan sepeda motornya di bagian depan, kami mohon perhatian dan kerjasamanya agar setelah ibadah selesai dapat segera mengamankan atau memindahkan motornya supaya tidak menghalangi jalur keluar bagi jemaat lain yang parkir di bagian belakang. Dan bagi rekan-rekan yang pada saat itu bertugas dalam pelayanan, dimohon untuk parkir di bagian belakang agar area parkir depan dapat digunakan untuk jemaat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alif Tahu Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Dari Saudara Jameson. Cek. Oke. Baik, shalom saudara. Puji nama Tuhan. Saya minta beberapa menit ke depan ya, karena kita perlu bersyukur malam hari ini. Jadi Bapak Yahweh juga menjawab doa dari saya bilang ini tim multimedia ya, yang selama ini mereka bergumul kalau setiap kali live streaming gitu kan ya, sering terganggu gitu kan ya. Kemudian ini juga jawaban doa dari soundman saudara ya, rekan-rekan kita yang ada di soundman, karena selama ini problem utamanya itu selalu ternyata setelah kita telisik ya, setelah kita rapatkan berkali-kali, itu ternyata penyakit utamanya itu ada di mixer saudara ya. Dan terus terang, mixer ini ternyata bukan barang yang murah, saudara, tapi barang yang mahal yang minta ampun. Begitu ya. Tapi sekali lagi saya katakan, mau semahal apapun, ya, yang namanya bagi Bapak Yahweh itu sangat murah, saudara. Amin. Ya, jadi pada saat teman-teman, ya, teman-teman multimedia dan soundman itu kumpul, kita rapat dan kita simpulkan bahwa penyakit utamanya ternyata di mixer ya. Kalau ternyata selama ini mic-nya kurang bagus, itu ternyata mixernya sudah memang waktunya pensiun saudara ya, karena sudah 13 tahun saudara ya. Sebenarnya mixer kita ini bagus, tetapi ya itu ya, ternyata problemnya banyak sekali di mixer. Jadi pada saat itu setelah kita rapatkan ya, kita sepakat ayo kita berdoa ya, enggak tahu gimana caranya, pokoknya Bapak Yahweh pasti akan jawab. Kenapa? Karena ini buat pekerjaannya Bapak Yahweh. Amin. Ya, kita percaya bahwa segala sesuatu yang diperlukan selama itu untuk pekerjaan Tuhan, tidak ada yang mustahil, pasti akan jalan terus. Ya, Bapak Yahweh pasti akan berkati. Nah, puji Tuhan saudara. Jadi selain mixer, kita dapat mixer itu jadi yang lebih bagus lagi dari yang ini saudara, dan tentu harganya lebih mahal ya. Lebih mahal. Nanti kalau saudara mau tanya harganya berapa sih, nah itu nanti aja deh. Tapi yang pasti mahal sekali, ya, mahal sekali. Tapi Bapak Yahweh berkati kehilat ini, saudara. Ya, makanya saya katakan diberkatilah saudara-saudara yang sudah memberkati pekerjaan buat tempat ini. Ya, kemudian kita juga dapat, saudara, kamera DSLR, saudara. Ya, jadi saya katakan luar biasa tim multimedia ini. Mungkin karena kalau saya pikir begini saudara, kalau puji-pujian suaranya enak ya, yang live streaming dengar suaranya enak, diem aja biasanya. Tapi begitu mic-nya nggak bunyi atau mati di tengah jalan, biasanya yang duduk di depan langsung bagaimana saudara? Ya, yang saya lihat tuh soundman memang kasihan ya. Tapi ya mau bagaimana lagi. Tapi kalau bagus, ya biasa aja kan begitu ya. Tapi begitu welek langsung dipeleroi saudara. Nah, puji Tuhan.
Tuhan menjawab doa orang teraniaya, saudara. Ya, ya. Nah, dapat kamera DSLR juga, dapat handycam, saudara. Dan itu juga saya katakan mujizat dan luar biasa. Tuhan kirimkan orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Bapa Yahweh untuk memberi. Jadi malam hari ini, saudara, kita dapat mixer namanya mereknya Soundcraft SE Expression, ya, 32 channel. Kalau yang sebelumnya itu hanya 24 channel, sekarang 32 channel, saudara. Jadi ini akan sangat memudahkan untuk soundman, ya, juga untuk live streaming akan sangat bagus, begitu ya. Nah, sekarang sebelum kita tepuk tangan, biasanya kan ada tepuk tangan ya, Bi ya, selama 15 menit ya. Oh, 1 menit, saudara. Nah, tapi kita mau ada acara serah terima, betul ya? Betul ya, serah terima ya. Nah, biar saudara tahu barangnya kayak apa sih, gitu kan? Oke, saya minta Pak Tomo, mana? Pak Tomo untuk membawakan barangnya ke depan. Nah, ini fresh from the oven, saudara. Belum dibuka. Loh, ya. Belum dibuka. Ini kayak gini barangnya, saudara, ya, kotak hitam. Kalau iya, oke, ini yang kita doakan selama ini. Kenapa kita bergumul? Karena ini memang kalau dilihat secara nilainya sangat mahal, luar biasa, saudara. Tapi yaitu saya katakan, kita perlu bersyukur Bapak Yahweh itu tidak pernah kekurangan duit. Amin. Bagi Tuhan, wah, kecil ini ya, dikasih, saudara. Oke, supaya tidak berlama-lama, Papi nanti yang mimpin supaya ngajak tepuk tangan, Bi. Yuk, Bi, Papi. Langsung aja. Oh. Langsung. Oke, saudara, ini sebagai bentuk rasa syukur kita, ya. Kan katanya Papi itu kalau kita diberkati, ya, Tuhan tuh senang kalau dikeploi tangan. Kan gitu ya? Ya, supaya nanti dapat berkatnya lebih gede lagi. Gitu kan ya? Ayo, saya hitung nanti pakai itu ya. Ya, pakai apa namanya? Timer ya, nanti dikasih tahu kalau kira-kira tinggal 5 detik gitu ya. Saya hitung sampai 3. Nah, kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Ya, kita tepuk tangan sekenceng-kencengnya, kita bersyukur karena Bapak Yahweh sudah berkati kehilat ini. Ya, oke, 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Bapak Yahweh. Haleluya. Wow, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang dahsyat, buat berkat-Mu yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Bapak Yahweh. Segala pujian bagi Bapak Yahweh, Tuhan yang ajaib. Sebab Engkaulah Yahweh Yireh, Yahweh yang menyediakan segala kebutuhan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Mari saudara berikan tepuk tangan yang dahsyat lagi. Yes. Haleluya. Yes, haleluya. 5, 4, 3, lebih kencang lagi. 2, 1. Yes, haleluya. Iya, terima kasih saudara. Silakan duduk kembali. Saya serahkan pada Papi. Ya, saudara, ini satu bukti bahwa pergumulan kita terjawab dengan mixer yang baru. Nanti kalau sudah dibuka, saudara mau lihat juga boleh di belakang ya. Kemudian ada kamera DSLR dan kamera video ya. Itu. Oke, saudara, kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa.
Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaatmu akan pulang ke rumah ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindunganmu selama di tengah jalan, dijauhkan dari malapetaka dan pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima berkat Yohanim. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehirotsa. Yair Yahweh pano elika wikuneka. Amen. Ken yehirotsa. Yisa Yahweh pano elika wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehirotsa. Baruk atapair ufaruk atapesare, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk peripit neka ufriat matka ufribam tekas syekar ala peka wa esterojonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak dombamu. Baruk tan aka umi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk atapoboy ka ufaruk atapeseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, Shem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes, kile olam faed. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Selamat pulang Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.